Siapa? Mulai saat ini lagi ada jadi ini di handle sama aku dulu ya. Terus itu maju-maju ke depan dong, tolong. Jangan nyender-nyenderan hidupnya. Eka maju, jangan maju-maju. Si Cinda baru datang ya, jam 9 di bawah. Ya. Oke, maju dulu. Ini satu selain proposal. Tidak ada proposalnya. Udah ada berarti kan. Jangan bilang nggak ada, benar nggak ada semua. Enggak. Ada berapa kelompok, Bre? Iya, kelompok kan itu? Ada berapa kelompok? Wah, Dimas sudah enggak. Terus kelompok akhir. Dimas sudah pindah ya. Sudah. Dimas sudah ditutup. Dua yang mengutip. Jadi hari ini kita presentasi untuk mau yang si bisnis proposal itu. Jadi kalian udah nyampe mana nih? Ada buku atau apa? Udah nyampe mana? Jangan lupa. Tolong jangan persoalan. Apang sampai bab 1 ya. Iya, bab 1. Iya. SD. Pegang buat dari ulang mobil. Kemarin ada pin kemarin namanya rakitnya. Tidur. Yang presentasi di wheels ya, jadi nggak bisa yang ini kan juga maju kan. Ada banget. Hoki ya. Ya. Belum absen. Ada yang belum absen? Ada yang belum absen? Cinta udah absen belum? Iya, tadi udah kesini belum? Nah, nih, ya ada screening slicer ada nggak? Screening slicer. Ada nggak punya? Siapa? Screening slicer. Ada. Black mamba ada nggak black mamba? Black mamba. Black mamba siapa? Cinta. Siapa black mamba? Ya, satu dah. Nama grupnya apa? Black mamba. Tim, oke, black mamba. Terus Korean Queen. Wajahnya apa? Strong. Oke. Denit siapa? Denit. Oke. Yang mochi. Siapa yang mochi? Wah, bacanya apa? Alfabet sampai. Dan itu terus Speedy. Nah, dapat itu namanya apa? Review apa?
terpisah ya, kirain sama. Oke, yaudah di dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pertama. Ini dengan pertama ya. Bismillahnya gimana? Oke, Denny. Denny pertama, ayo kasih Denny. Ya Allah. Kan bukan saya di ininya. Ya udah tapi ada ininya. Apa yang kayak itu udah bersih ya, udah clear. Ini harus ada dari mana? Gue ada luar sana gue nggak Jadi baru berarti udah ada idenya kan? Maju dulu yuk. Maju. Con gitu Con. Kan udah ada assignmentnya Con buat pendahuluan Con. Astagfirullah. Astagfirullah Con. John mah pernah ngajarin tugas. Ini mangkuin nonton ya dari soal nih aja cepetan. Mana saya? TP. Oke, sambil contoh nyapis. Nyiapin 3 menit. Ayo, John, siapin 3 menit. Kita ada tes lagi yang kedua. Ini udah dulu pada sambil. Iya. Kita nulis yang kedua ya. Habis si Zenit berarti Black Mamba ya. Ya udah. Ya, Zenit maju dulu. Yang ketiga. Oh, yang ketiga nanti ada dapat. Black Mamba siapa itu Black Mamba? Mana Black Mamba siapa? Orang kekurangan orang. Kekurangan orang. Emang artinya siapa aja? Kurang berapa? 3 lagi. Harusnya 5. Setuju. Lagi. Awalnya kita bersih. Lagi. Adanya siapa aja? Kan Rizya, Rizky, Aziz, Yang ada Siapa? saya, Kakak, Habib, awalnya saya pergi. Tiba-tiba saya sendiri. Saya bisa 1 menit lagi. Belum nyerahin lu udah nyerahin. Lu banyak terus. Ya, ini maju udah 9:25. Ini maju. Maju dulu, maju.
Apa? Iya. Iya. Bukan manajemen. Baru ya. Maju dulu, maju. Manajemen uang. Aduh, jadi tukang. Udah langsung sini. Google. Iya, Ini kali harus dipakai yang disampaikan sama ini dan coba siapin 2 pertanyaan. Iya, ada PC yang nanya. Semangat. Yes. Yes. Kebayang semuanya. Nanti saya cek juga, kalian juga ditanya. Hah? Ya bisa nembak, oke, jangan tanya apa yang mau ditanya. Ya terserah apapun yang merepresentasikan kalian punya produk. Produk kita apa? Cocok pakai yang di sebelah aja. Ada yang pakai Demi enggak? Windows. Produk parfum yang akan dijelaskan di awal ya. Oh ya salah kelas saya dan Messi dan kelas Kalian di sini apa? Kenapa kalian memilih parfum? Karena gimana? Tahu. Kita di sini cuma sebagai user, kita di seller level. Jadi kayak sebagai tangan buatnya gitu. Oke, parfum apa yang kalian jual? Iya, kayak mana? Yang mana? Iya, yang mana? Coba cari parfum Zenith itu yang harga. Ada itu nggak produk? Oke, udah. Contohnya ini. Terus, kalian kenapa memilih parfum untuk kalian jual? Karena parfum
itu kan sebagian dari rumah. Apa beda? Oh iya benar sih sama tuh. Jadi maksudnya kan kalau kartun itu bisa diterima semua kalangan, juga yang kayak orang dewasa aja atau anak kecil, jadi pasarnya itu beragam. Kayak misalkan kita mahasiswa itu juga dari rumah pada rata-rata, tapi mungkin memang ada yang enggak, tapi rata-rata pakai. Lalu untuk kartunnya kan banyak varian ya. Jadi kalau varian itu kan orang-orang punya teksnya masing-masing, punya suka wangi-wangian yang berbeda-beda. Nah, kartun juga kayak gitu, jadi pangsa pasarnya itu lebih besar. Jadi untuk kayak kebutuhan sehari-hari itu sebagai salah satu produk yang bisa diandalkan, karena kan mudah kemudian kesarannya parfum kan ada jenisnya untuk perempuan dan juga laki-laki. Atau kalian pilih salah satu atau dua-duanya kalian jadi disukai makan. Parfum khusus perempuan. Oke. Kisaran berapa harga yang kalian coba usulkan untuk parfum ini? Dan untuk ukuran-ukurannya kira-kira ada nggak sih? Jadi untuk kisaran harganya kita menggunakan token suara karena kami baru kebetulan kan itu yang gak paling kenal soalnya jadi bocornya sudah menit. Coba kamu ambil salah satu parfum yang ada di sana. Gua atau ini aja. Reseller tambah 1000. Kalau misalnya kalian mau jadi reseller, penjual atau tangan pertama mana yang kalian percaya? Gimana cara kalian memilih tangan pertama itu? Kayak lu reseller kan? Iya. Pasti lu tahu dong. Distributor. Iya, maksudnya Iya. tangan kedua lah. Iya. Kenapa lu pilih tangan pertama itu? Kenapa nggak di tempat lain? Kenapa harus di dia? Kenapa? Apa yang bikin lu ada nggak coba? Ini dari Indonesia. Ini ukurannya 60 ml, ukuran 1 ml, dan kita mengikat ukurannya ini karena gampang bawa ukuran mini-mini ini kan kalau kita kasih masuk itu jadi gampang gitu. Terus untuk sistemnya sendiri nanti kita bakalan dari distributor pertama, dari kayak
tukang parfum di dekat rumah Stella, namanya Vira Park. Nah, terus kenapa alasannya memilih di sana karena mungkin dari sering itu udah merasakan wanginya tuh wangi banget gitu loh. Kayak gitu, jadi kita sebagai ini memilih Vira Parfum alasannya karena satu murah, terus juga wangi, terus letaknya strategis karena kita kan udah mungkin bolak-balik jauh ya. Ini kan kita sebagai orang kedua, jadi jarak antara kedua dengan yang ownernya itu nggak boleh yang jarak yang benar jauh. Apakah kalian mau akan buat merek sendiri atau ya udah gitu? Ya, merek nanti bakalan kecil. Oh, merek tahunnya jadi. Terus gimana cara kalian memanage untuk white label itu semua? Dari jasa desain, terus dari jasa kemasan, packaging gitu dong. Berarti kalian mencari dong. Kalau misalnya Villa Parfum itu kan dia cuma yang biangnya itu doang kan, isi parfumnya. Dan kalian butuh botolnya. Sejauh ini untuk kayak botol, kayak ini, untuk kayak ngandelin tim kita sendiri gitu loh, desainnya. Ya, itu kalau misalkan desain mungkin tidak bisa terus untuk botol sendiri nggak mungkin bikin sendiri, pasti beli dari misalkan e-commerce yang ada kayak gitu. Untuk bahannya sendiri tergantung harga nanti kan untuk menyesuaikan kalau misalkan harganya sesuai berarti tempatnya juga harus yang bagus. Terus kalau misalkan yang terkait cuma sekedar nyoba doang beda lagi. Nyoba doang tuh maksudnya buat kenalin. Oke, tester berapa mil yang kalian siapin? 20 aja. Jadi kalau misalkan ya, kalau dilihat dari harga asli itu ya itu 60 mili sekitar 500 something. Nah, kalian mau jual kisaran sejuta atau tadi yang bisa bilang 50 sampai 100 apa kan itu? Oh, kalau misalkan packagingnya kalau ini kalau beli terpisah biasanya kan kayak kan itu berarti kan inti kan yang benar-benar pas campur alkohol. Terus kalian sistem penjualannya kan seperti apa? PO. Maksudnya adakah offline-nya atau berapa? PO jadi sistemnya PO nanti master, tapi kita tetap kayak di sosial media kayak sosial medianya udah ada. Tidak ada yang mau tanya? Saya. Ya, oke. Dari tim mana sama namanya siapa? Ya ada dua-duanya, siapa dulu terserah tuh. Gua dulu. Perkenalkan nama saya Stefan Angin, kelasnya dari tim Leslie Slicer. Jadi saya mau ada di sini. Sekalian mau jual akun ini. Apakah dari sekalian ada target penjualan per hari atau per bulannya penjualan dari tersebut? Oke, terus Saya tadi kan katanya kan menjual satu.
Iya. Nah, dari saya sendiri, saya dari tim, seorang tim, saya mau nanya. Tadi kan itu kan bilang harga kayak campuran alkohol gitu kan banyak kan. Itu tuh bakal ngaruh nggak sih ke yang alergi parfum di kulitnya? Kan biasanya kita pakai parfum kan ke panas kan. Itu bakal ngaruh nggak? Punya bakal kayak gitu nggak gitu? Parfum yang bakal diciptain. Ya kayak kan kadang kita pakai parfum saja. Itu bakal kayak gitu nggak? Ya, ada lagi yang mau nanya selain Stephen dan juga Dimas. Coba yang belakang si Kevin atau Ramzi mau nanya nggak? Kevin sama Ramzi mau lagi ngapain? Bagian presentasi. Coba di depan dong. Lah, duduk. Bagian presentasi. Majuan. Biar kelihatan. Enggak nih di belakang si Ardivan. Maju. Di garansi. Kopi tehnya gue cetak ulang. Terus di belakang Ardivan sini. Maju deketan. Terus. Lihat kayak kapan kirim nih. Enggak ada jawabannya Bapak Ibu dari sini. Pertanyaan pertama tadi siapa kenapa? Target jualannya mau seperti apa per bulan atau per mingguan? Biasanya targetnya kata kalian yang mau main di mana? Materi itu kan juga ada bahas target. Iya. Saya juga menanyakan. Terus si Dimas tanya ada alergi nggak kalau misalnya dia mengonsumsi alkohol ya? Apakah aman di kulit? Oh ya, harus 3. 2 sekarang. Jadi nggak Ardipan? Ya, jadi kan. Kenapa deh? Gak usah. Langsung aja ya. Iya, nama sama dari kelompok kami. Saya Ardipan dari kelompok The Slasher ingin bertanya. Kakak-kakaknya ingin menjual produk berupa parfum kan? Itu parfumnya diracik sendiri, dibeli bahannya terus diracik sendiri. Apa parfum udah jadi dan dijual ke konsumen? Kan kalau yang diracik-racik itu di pinggir jalan gitu kan juga ada kan toko parfum yang diracik. Kita bisa pilih aroma yang kita mau, kita custom lah gitu bahasa. Jadi kayaknya mau beli parfum udah jadi apa ngeracik sendiri, beli apa cairan-cairan gitu racik sendiri. Ya, Coba yang jawab siapa? Mana aja? Kita yang tadi. Maksudnya kalian itu ngeracik sendiri nih, misalnya kalian ke villa nih, terus bang saya mau beli ini, nanti saya racikin sendiri atau dia yang ngeracikin, kalian tinggal masukin ke kemasan. Yang udah jadi. Ya makanya nanya ini saya juga jadi jadi kan kita kan sebenarnya PO, namun mau yang vanilla dong kayak gitu. Kita langsung bilang ke kira-kira tolong buatin itu. Nah nanti udah jadi itu maksudnya packaging kita jadi kayak ada yang buat sebenarnya kayak itu saat kita coba dengan yang berbeda dengan merek yang berbeda. Sebenarnya yang buat bukan kita. Oke, berarti bagaimana cara kalian ya ini kenapa orang-orang harus beli atau beli dari kalian? Kenapa dia nggak langsung beli ke si pila-pila itu? Karena untuk kira-kira ini kan dia toko ya, belum yang emang kayak
punya atau misalkan sosial media gitu. Jadi kita sebagai digitalisasi banget. Jadinya yang mengembangkan produk tersebut untuk distribusi ke dalam media. Jadi itu perbedaan. Makanya orang tahu dari kita orang tahu. Tadi kan udah dijawab loh. Kayak akuisisi gitu nggak sih? Kayak ya kayak nggak juga sih. Dia tapi udah apakah Main seputar kayak gitu. los gimana sih? Jadi kalau misalnya udah beli nih Pak, gua nih terus gua beli lagi ke orang kan, pokoknya kayak lu tolong dong racikin ini orderan gua, nanti gua baru ngasih label segala macam. Reseller dulu, reseller tapi namanya Tina Parfum. Iya, kenapa sih? Kan merek sendiri. Wah, pakai ya kreatif. Iya. Terus tadi pertanyaannya ada nggak yang kayak misalnya alergi? Nah untuk apa kayak yang kita tahu kalau parfum alkohol otomatis alkoholnya lebih besar dibanding sifat sendiri. Jadi harganya juga lebih jauh kan. Nah untuk itu sendiri mungkin dari kita ada kayak pengembangan untuk di bawahnya. Kalau misalkan emang pengen alkohol kita bisa itu untuk kayak kita tahu itu alergi enggaknya juga belum paham banget soalnya bukan emang dari basic yang kita beli bahan-bahan kimia itu jadi alergi kulitnya mungkin next dari jalan bakal diperhatikan. Dan lagi pula kalian perlu bedakan antara parfum dan juga body mist. Body mist itu semprotnya ke badan. Kalau parfum itu semprotnya ke suatu pakaian. Gitu. Jadi kadang orang salah tanggap ya parfum dia semprot ke badan, takutnya dia juga iritasi ataupun alergi. Makanya itu nggak boleh sering-sering semprot ke badan. Kalau body mist baru kalian semprot ke tangan, kulit, muka, tapi nggak juga sih leher gitu. Itu aman. Karena kadang parfum mengandung alkoholnya terus tadi pertanyaan sistem itu dari berapa bulan? Oh iya. Harga berapa? 50.000, 60 botol, sebulan. 20 botol 4 bulan. 50.000. Juta. Bulan sejuta. Dulu nggak tuh. Lihat, misalnya kayak kandung itu, estimasikan belum Baru gambarannya. Untuk awalan pemula. Iya, sepuluh. kalian jual vape ya? Itu 10. Banyak. Oke. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Misalnya bilang 20 kan kurang atau 20 mah terlalu sedikit. Enggak. Stephen mau ini nyanggah. Menurut Stephen 20 gimana, cukup atau enggak? Awalan sih cukup, tapi untuk kedepannya kayaknya enggak.
sedikit tekanan. Oke, endingnya kalian mau disampaikan. Jadi kan katanya kan 50.000 kan, itu buat kayak kemasan berapa mili? Itu Yang 60 ke 50.000. yang 50.000 yang segitu 60 mili 60 mili. Bakal itu nggak kira-kira? Soalnya kan dari packagingnya berapa? Pakai botol kaca atau pakai botol plastik gitu. Yes, betul. Itu Kira-kira marginnya bakal tipis banget atau emang udah dihitung, jadi udah dihitung gitu? Iya, udah dihitung keseluruhannya. kalaupun misalnya belum dihitung, kalian perkirakan mau dapat margin berapa ribu Iya. per satu produk ya? Iya. Enggak, berapa persen dari per botol? Ya, misalnya berapa persen dari berapa botol, dari target 20 botol gitu, mau dapat berapa marginnya? Gede-gede banget. 100 apa? Berarti kalian kisaran 5.000 lah untuk ngambil marginnya. 5.000. 5.000 itu udah dihitung uang bensin segala macam gitu. Udah itu maksudnya Maksudnya bersihnya setelah dihitung segala macam 5.000 pokoknya per botol. Ya, oke. Cuman yang paling berarti harganya naik sih. Nggak nyampe 50. kan tadi estimasi 50, tapi tadi pakai seluruh yang 50. Ada lagi nggak yang mau bertanya, guys? Putri mau nanya apa? Lah sebut lah. Ah, Dream Team. Oh ya. Udah ada Dream Team. Kuping gue cepet. Kita dulu ini. Ini kan kadang yang sebelumnya itu kan cuma beli tiga apa jual tapi cuma kita itu ada 3 kali orang kan bermasalah nggak tenaganya ya untuk apa namanya yang sampai fiber itu kita bisa lihat di aku tahu. Misalkan contoh seperti itu di Tanah Abang ya. Kamu misalkan beli baju atau sepatu di sana, terus kamu jualin lagi di toko online. Kalau kecilnya kayak gitu. Nah, apakah itu membuat yang di Tanah Abang merasa terjebak? Enggak juga, karena di sana emang sebagai distributor besarnya, dia bakal turunin lagi ke yang lagi. Jadi mungkin untuk kayak merasa terjebak enggaknya akan ada jika merek-merek dia tuh ke bawah-bawah. Tapi kalau misalkan di sini posisinya itu merek dia udah nggak ada, jadi cuma pure bahan dia, barang dia, tapi udah kita rubah menjadi produk kita atau nama merek kita sendiri. Jadi untuk kayak kelihatan kayak kita ngejebak dia, jadi juga belum tentu untuk kayak ini orang kayaknya bakalan lakuin itu atau ya untuk barangnya dipakai buat produk baru itu jarang sih kayak ngeliat kayak gitu karena yang jual parfum juga kayak nggak sih kira parfum ini doang jadi banyak cabang-cabang lain juga kan jadi kayak misalkan dia ngegas apa si Zenit kayaknya udah kayaknya kemungkinan bakal ada tapi minim bakalan jadi kerjasama sama si owner yang nggak yang jadi kalau misalkan kayak ada kesepakatan kalau misalkan emang dia punya benefit lebih kalau misal emang produknya oke gitu apa tapi kalau misalkan dia minta benefit lebih ternyata emang produk dia biasa aja atau bahkan masih under pasang-pasang lain better cari yang lain ubah
target supaya Oke. Iya. Dia minim dibilang ngejiplak karena kan kalau si Pila parfum ini ngejualnya biangnya yang misalnya ya udah satu botol gede kan. Kalau kalian kan ngejualnya adalah racikan dari per botol-botol yang ada di situ. Makanya jadilah produk baru. Cuman kalau memang terlanjur ada yang bilang ini mah ngejiplak doang dari awal kalau bisa ada namanya kerjasama sih memang. Misalnya lu bilang ke si Pilanya, Pila gue mau jualin produk gue mau jualin produk lu tapi yang nantinya dicampur ini kayak gitu maksudnya bahannya campuran gak cuma satu bahan aja. Ya udah kayak gitu lu kerjasama nanti misalnya profit sharing kan atau misalnya dia juga ikut memasarkan jadi ikut marketingnya si Pila juga kan gitu sih. Emang di awal lebih baik ada kerjasama ya kalau misalnya mau yang kayak gitu karena bukan bukan dropship dan juga bukan reseller jatuhnya. Ya, ada lagi? Wow, bisa. Ya udah sana. Nah, yuk, apa mau nanya apa dari mana? berapa lama kira-kira masa ketahanan parfum juga kan ada parfum yang kalau berhenti itu bikin bau ya kira-kira parfum itu bikin bau atau enggak? Oh, makin keluar gitu. Iya, bikin bau. Ada yang tidak bau, ya, apa jadinya? Nah itu bikin bau kan? Ketahanan juga kan supaya bergantung sama badan masing-masing kan. Ada yang bilang ini awet seharian, ada yang bilang dia cuma makan jam, jadi tergantung dari itu. Kalau bau itu sama udah kak mati Sudah. Tadi kalian jawab berapa lama tadi ketahanannya? tergantung badan orang. Kan ada yang bilang Itu bisa dibilang benar. Tapi ada juga faktor yang kalian bisa kendalikan. Yaitu kalau parfum ada yang namanya EUD sama EDT sama EDP. EDT itu ketahanannya lebih sebentar daripada si EDP. Nah itu kalian lebih pilih yang EDP apa EDT? Kalau misalnya kalian mau jual. sesuai ini budget. Jadi mungkin kalau yang agak tahan lama kita agak mahal lagi gitu. Iya, udah. Intinya kalian kudu banyak belajar lagi, Wak. Udah. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan kalau nggak ada? Udah, tutup dah tuh presentasinya. Dan ya dari kelompok ini sudah minta maaf kalau rumah itu mau kita Oke. Ya tepuk tangan, Bre. Dia siapa setelahnya tadi? Black Mamba ya. Black Mamba siapa? Mana orangnya? Mana orangnya Black Mamba? Lah, kok hilang? Ya, buset. Hah? Tapi kita kan bareng-bareng ya, Wak, bertiga. Ya udah, yuk. Di wheels lagi. Udah. Bisa-bisanya dia tiba-tiba menghilang.
Atau dari kalian ada yang dari ini? Dari ini. Lo? Terus ya bagus dong, gimana semangat ya maju. Maju sendiri lu kagak bantu, lu bantu doa ya. Pelan. Dia pelangi aku. Baru mau ini betul. Ya, lurus lagi. Oke. Yudi, besar. Oke. Mana sih oke? Ada nggak oke? Kelompok oke siapa aja sih? Opung. Nggak ada. Nggak ada deh. Ada Kak, ada. Siapa? Ada. Lah nggak ada orangnya. Semua tuh ya manusia silver yang semuanya. Siapa yang manggil gue tadi? Apa kelompoknya? Dream Team mau maju. Ya lagi maju Dream Team. Yuk maju. Sekarang. Udah sekarang maju enggak apa-apa. Maju sama siapa aja? Udah sama Putri, Ani, sama lagi si Bila nanti. Oh, Umi. Oh, Cina. Siapa? Umi? Habis Umi? Oh, di. Ya. Udah maju. Oke, itu siapa sih? Oh, kalian colok salah satu presentasi itu di situ ya. Colok laptopnya. Jauh disingkirkan dari grup. Di maju di. Cinta nggak di situ? Oh iya. Di bawah. Coba dong lihat tuh. Anjay. Dulu nggak sih? Dulu. Iya dong. Soalnya. Tadi dulu itu di situ namanya apa? Di sini produknya lu kerja mas. Oh iya. Betul. Waalaikumsalam. Ada yelnya dong. Ada Apa? Udah kami dari kelompok Dream Team. Ada tapi pakai. Emang kamu udah dengar? Iya, gimana coba nih? Ya, di tadi Di kompak aja cepet. Mana? Oh, Gitar. Oh, gitar. Iya.
Udah nggak usah mau dimakan. Tapi nggak apa sih coba ya. Emang ada beneran dia dapat? Ada dong. Tapi dapat nilai tambahan kan? Iya kan? Double. Ya, tergantung juri sabda, kalau ada juri sabda bagus nggak? Kan tadi kawan kan nggak yo ya, kita yo ya. Kan harus beda. Paling beda lah. Anjay. Abis ini lu ditarikin gope. Komen kali kak. Iya. Aman namanya apa? Ada. Ya Allah. Tadi dulu belum siap kameranya. Ayo. Tadi belum ditembak benar-benar tidak ada sinyal itu hidupnya. Oh ini nih. Nah, gitu. Tahu tadi bikin aja. Kayaknya harus jadi template jadi setiap kali nanti presentasi. Jadi datang terus kayak gitu. Begitu. Nah, itu karena sepertinya belum ada yang kayak gitu ya. Oh iya, karena emang gak ada lagi selain berhenti. Iya, lihat wajah kami yang ceria ya, kayaknya penduduk Anda semua tinggal yang ceria di sini. Udah yuk, presentation. Iya. Kalau pertanyaannya nyampe 3 baru presentation. Konten, maaf. Yang main HP nggak fokus ke sini, suruh maju ya bentar lagi ya. Yuk. Oleh sebab itu, kami melihat hal tersebut sebagai potensi yang menjadikan apabila dijadikan sebagai peluang berbahaya. Kami berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan dijadikan hal yang dinamai sering. Ada beberapa permasalahan yang yang pertama biasanya ada yang berat dan kurang minyak, terus dan yang terakhir berminyak. Aduh, nggak baca, weh. Ya, terus. Makanya gue solusi yang
Ada. Ide banget sih dengan dong. Lempar ya. Nah, solusi dari permasalahan. Enggak apa-apa, kenceng aja. Enggak. Ya. Solusi dari permasalahan yang dihadapi itu baterai yang keras dan kurang renyah. Agar baterai nggak keras, pastikan bakso ikan yang akan digoreng tidak dalam keadaan masih utuh. Biarkan bakso mencair selama beberapa jam, lalu taburi dengan tepung agar tidak lengket. Selanjutnya, jangan menggunakan api besar saat melakukan penggorengan pertama, karena bisa menyebabkan basreng halus dan berbau. Selanjutnya lagi, menggoreng basreng dengan maksimal 2 kali penggorengan. Pada penggorengan pertama, bakso ikan harus digoreng api ukuran sedang sampai warna basreng setengah matang. Lalu pada penggorengan kedua, digoreng kembali dalam wajan yang berbeda sampai basreng matang. Selanjutnya, memastikan packaging yang digunakan untuk membungkus tidak ada cacat seperti ada yang lubang dan perangkat yang tidak kencang. Permasalahan kalau cuma itu bersaing dalam hancur. Bersaing dalam hancur itu kita ada 3 cara. Yang pertama itu penelitian informasi yang sesuai. Penting untuk memilih surat bentuk informasi yang sesuai dari ruang kosong dan juga dalam dokumen. Yang kedua, transkripsi. Posisi target dalam kita berubah. Untuk melindungi jadi kita menggunakan kemasan yang pokok dari Depok. Udah dibaca dari TV aja tuh di. Ada yang basah atau bentuknya akan sulit menyerap bentuknya. Yang kedua, potong dengan ukuran yang seragam. Kita memotong ukuran yang seragam itu. Bagiannya. Yang ketiga, bagian atau wanita banteng dan atau garis kata. Tapi kita setiap banteng tertulis secara berapa. Yang keempat, yang akan besar setelah mulai diangkat sebentar agar tetap dalam. Yang kelima, open atau kemarin jika bumbu satu di dalam dan basreng bagiannya, Anda bisa panaskan kembali basreng di oven kecil atau menggunakan pengalihan bunga. Dan ini akan membantu basreng mengalir dan menyerap bumbu dengan lebih baik. Yang keenam, aduk kembali. Setelah proses pengalihan, coba aduk kembali untuk memastikan bumbu basah dan rata. Yang ketujuh, penyimpanan yang benar. Simpan basreng yang sudah diasingkan dengan baik dalam wadah kedap udara atau semacam tertutup untuk menjaga kualitas dan rasa. Oke, permasalahan kepada berminyak. Solusi agar basreng tidak berminyak, ada beberapa tips yang bisa membantu, yaitu setelah menggoreng basreng yang kedua kali, tiriskan basreng menggunakan saringan kawat dan di bawahnya diletakkan kotakan atau wadah untuk menampung minyak dari basreng itu. Setelah basreng benar-benar tidak berminyak, lalu lanjutkan pada proses pencampuran bumbu. Oh, ya. Oke, baru satu ya, baru sampai permasalahan yang dihadapi sama solusinya untuk menangani masalah tersebut.
Ini kalian buat produknya atau kalian cari di Google atau kalian nanya ke tukang jualan basreng atau kayak gimana? Bisa tahu si permasalahan yang ada dan juga solusinya. Jadi kita beli beberapa juga dari masalah yang kita kayak kita sih ya yang kita alami sendiri ya. Nah, jadi harus kita masukin ke Beli produk untuk kalian lihat permasalahannya apa gitu maksudnya. Berapa banyak? 3 basreng yang berbeda-beda. Belinya di mana? Kantin. Yang kemarin Mungkin yang basreng di kantin. yang terekspor kan kemarin ada yang jualan masking kan terekspor. Oh, deh. Oh, ada yang jual. Ada juga. Terus yang kalian temui dari yang si ekspor itu apa? Dia itu kan malah kebangsikan. Nah, tapi apa sih plusnya itu dia nggak berminyak sama sekali. Tapi nggak tahu yang dikasih sampel itu lebih renyah daripada yang di packing. Wah, Yang kemarinnya kan jadi teksturnya lebih enak daripada yang tapi yang aku akui sih benar-benar ya nggak ada minyak sama sekali. Bahkan yang di bawah tempatnya itu bersih mah kayak bumbunya nggak nempel sama sekali. Cuma nempel di maskernya doang. Iya, tapi bumbunya agak-agak Iya, mendok, nggak mendok. Oke. Terus perkiraan kalian mau jualnya itu ukuran berapa? Kalau kalian dari survei-survei yang kalian lakukan. Ada bawah. Apa? Coachnya. Ya. Itu nggak apa-apa kan bisa ditempel langsung kan. Ini jauh nggak? Jauh dia. Jauh. Iya jauh ya pakai helm ya. Enggak pakai sepatu. Jauh. Oh, ternyata. Mau nanya coba di Mas. Ya udah ya. Berapa sih kali berapa sih? 14 kali 14. Iya. Kan sudah beli. Udah. Itu udah bener-bener. Sobek dulu. Makanya kakak. Itu aja tinggal nempel. Iya, iya. Tapi produknya sudah ada. Dalam perjalanan. Dalam oke. Lagi Perjalanan. Ah. Ya, sekarang lagi mau nyoba yang lain juga. Mau ambil sarannya yang mana? Fokus kedua. Kayak film-film dulu. Gas. Baru kalau ada yang pas yang baru berarti menurut kalian yang di ekspor itu Kurang. masih kurang ya? Belum masuk. Tapi di harga sih itu udah termasuk apa sih kak? Hah? Udah termasuk murah kalau How much? karena wanita dia Hah? Oh, banyak. iya. Berapa? Bentar, aku lagi mikir. Masih Aduh, ini. Goceng. Kucing sekilo bang. Gocap. Ya, ya. Udah sampai Malaysia sih waktu. Udah sampai Malaysia. Udah dimakan Filipin. Iya boleh. Tapi mungkin animasi. Mungkin saya sampai itu ya. Dia ya masuk cuma kayak program bawah. Oke, itu kita deh. Tadi nyari yang 1 kilo something lah itu lah ya. Kalian mau ngejualnya berapa gram? Dengan bungkus yang segitu tadi yang kamu bilang paling berat 14 kali 22 itu maksudnya muat berapa gram tuh segitu. Udah ada cicilan. Ya, itu karena kan untuk karena kalian beli di orang 1 kilo untuk si bungkus 14 kali 22 itu berapa gram tuh per bungkus itu. Jadi misalnya satu bungkusnya 50 gram atau 100 gram berarti bisa dapat 10 kan, 10 bungkus. Nah itu harus dicari tahu. Betul.
Berarti misalnya kalian ya perkiraan 100 gram satu bungkus. Jadi kalian untuk beli 1 kilo dapat 10 bungkus. Misalnya beli satu bungkus yang 1 kilogram itu 75.000. Ya, Terus kalian jual satuan yang 100 gram itu berapa? 10. 10.000. Berarti bisa dapat 100.000. Berarti marginnya. 25. Nah itu. Oh caranya. Oh. Tukang jualan ya dan nanya lagi apa? Angelika mau nanya juga. Saya juga. Aku mau nanya. Misalnya ini. Iya. Kenalan. Dede, Stefan. Ya udah kenalan. Perkenalkan nama saya Stefan Pilatus. Saya dari tim. Sehingga saya mau tanya, kan ada nih tiba-tiba ada orang handle mau cari masalah, contohnya bilang ini produknya nggak enak nih, nggak enak, atau ada suatu something, apakah menanggapinya itu lawan balik atau mengalah, atau juga mengganti dari produk kalian tersebut, gimana cara menghadapi? Tapi itu maksudnya juga gede. Iya. Kita nggak kita ya kalau kita Ya benar-benar. kalau kita juga evaluasi sendiri kita beda kayak apa yang jauh Ada penting nggak? jadi maksudnya tuh kita kayak ngomongin baik-baik dulu nih ke orangnya kan kayak kita tanya itu permasalahannya itu apa di produk ya Menurut awal ya gitu lah biar teman-teman juga kalau misalnya kita juga ikut balik lawan pasti juga dia makin berkuar-kuar dan buat brand kita juga bakal jelek. ya jadi kita pasti mau baik-baik dulu kita tanya permasalahannya apa kita cari solusinya. Tapi jika dia tidak terima gimana? Apakah tetap bicarain apa menyerah? Nggak mungkin menyerah dong. Kalau kita menyerah pasti produk kita bakal gagal. Dia pasti kayak jangan beli ini gitu. Pasti itu juga bakal kasih bukti yang kuat buat dia kayak produk kita kayak gini beda banget sama yang dia komplain. Ya seberusaha kita aja sih. Ya kalau tidak kan Iya, kalau emang misalkan ada customer yang bilang minyaknya kebanyakan nih, bumbunya terlalu kurang, asinan. Kasih Ya itu kayak kita bakal evaluasi lagi produk kita. Kalau misalkan emang benar Soalnya lo sama dia komplain, baru kita mungkin bakal ganti yang baru tapi dia nggak bayar. Iya. Ya, bayar. Tapi kita bakal ganti kalau misalkan komplainan dia tuh benar-benar sesuai sama yang kita. Dia batu. Cuma ngadi nggak mungkin dong kita ganti. Oke. Kalian kan kemarin nyobain di expo itu kan? Nyobain nesternya gitu. Terus nyobain yang stick masak. Kalian melakukan samping nggak ke si orang itu konsep bilang, Kak, ini kok beda ya? Kami baru nyobanya pas udah pulang. Ya, kalau kopi. Kan itu kan habis interview dulu kan cuma belikan produknya. Ya udah pas udah selesai interview udah pulang. Tapi kalau jadi dia cuma nyoba tesnya doang. Iya, maksudnya kan biar kalian lihat juga gimana cara dia menangani kasus komplainan gitu. belajar. Menurut nih, nanya nih, Ya. menurut kalian gimana cara dari pihak owner itu membuat buzzer itu nggak berminyak? Mungkin bisa di open. Gua kan juga dengar, itu kan sono. Iya ya. Ya, jelasin lagi. Ya. Aish. Aja. Baca lagi. Kan harus melayani customer dengan baik. Ya. Melayani. Kalau goreng basreng dua kali, jadi kita basreng gunakan saringan mawar dan di bawahnya kita makan atau wadah untuk minyak dari basreng.
Intinya make sure sebelum dibumbuin itu agak ada minyaknya yang terpisah dari sisa goreng-goreng. Makanya itu berarti ya udah. Oke. Ya. Ya, Aisyah. Lagi. Aisyah. Lagi dong. Ya, Sansan nanya dong, Sansan mau nanya lagi apa? Tiga. Apa? Ya, kita apa? Langsung itu kan Jangan Kak. Iya. Ya. Jadi dia reseller, dia sistemnya nyari basreng yang enak, dia find out tuh bandingin. Misalnya udah 3 kan tadi, dia mau bandingin lagi yang lain, mana yang paling enak menurut mereka, itu yang mereka pilih untuk dia jual. Nah, jadi kayak nyangkut ini jadi Kayak ente, Bre. Nah, ya itu mirip. Oke, ada lagi yang mau tanya? Coba itu yang cowok-cowok, si Kelvin aja coba. Nanya. Kalau udah fitness, gue beli. benar ya, Iqbal. Aku lah. Siapa sih sampingnya Alfri? Siapa lupa? Kalau enak ya kita jujur dulu. Samping Alfri siapa? Yang jujur buta. Kayak kalau di Siapa? Iqbal ya, Iqbal. Coba nanya. Iqbal pernah makan basreng nggak? Bau. Nah, apa permasalahan yang Iqbal pernah coba basreng tersebut yang Iqbal dapetin? Api. Enggak. Ini ada lagi yang mau nanya, Bre. Ya, Luki, coba tanya. Luki, coba tanya. Baik banget. Mana? Ya, ada berminyak itu kan gitu. Ya, terus yang saya tuh bilang. Yang awal-awal. Bumbunya Nanya yang lain yang nggak ada di situ, dong. kan dari kita pernah makan pastry kan. Nah, Mengenai penjualannya, Ki, apanya, Ki? Umi lagi ngomong. kenapa mau beli? Gimana nggak kedengeran nih, tolong. PO selama 3 hari. PO selama 3 hari. Kenapa nggak ready stock aja? Tuh, kenapa nggak ready stock aja? Kan biasanya orang cepat pengen buru-buru kan makan bakso. Iya, misalnya nih. Kalau misalkan 3 hari kan keburu nggak jadi orang yang mau beli. Keburu nggak mood. Kamu nggak jadi Iya, nggak mau. keburu basi. Ini. Kan awal banyak Iya, misalnya gue pengen makan bakso sekarang pakai basreng, terus harus PO dulu nggak mood, gue bakso keburu habis. Iya. Kenapa nggak? Kenapa nggak nyoba dulu kayak misalkan ready stock 50 bungkus, coba nyoba dulu kan nggak bakal ada luar kan lama basreng itu nggak sehari 2 hari basi. kita kan belum tahu ya dari soalnya kan kita juga Kalau belum tahu kenapa dijual?
yang mana, terus makanan apa, ini masih planning gitu kan, terus kalau Dimas bilang kayak itu nggak bakal kadaluarsa apa, kita bukan mikirin kadaluarsa, kita juga mikirin produk kita itu tetap fresh kalau di dalam jadi kita mastiin produk kita yang baik. Kalau nyimpennya benar nggak bakal rugi. Iya. Gimana? Jadi hasilnya kesalahan. Coba nanya yang lain, sampein pertanyaannya ke yang lain. Sampein pertanyaannya ke yang lain biar nanya nggak lu doang. Ya. Oh ini. Iya, coba bang. Tadi yang mau sampaikan ke Enggak malah mau gue ceburin lu nih bang. nih contohnya. Ya apa. Kan tadi kalian bilang kalian ngumpulin basis dari berbagai Iya. apakah ada kemungkinan kalian bakal nyiptain basreng buatan kalian sendiri seperti basreng contohnya rasa coklat, Iya, rasa. strawberry, rasa macam Kita aja boleh nulis nggak? inovasi baru itu harus dicoba. Inovasi baru. Gini, logikanya gini ya. kan dari awal Bentar. Ini kan lu coba rasanya gimana? pertanyaan dari apakah ada kemungkinan kalian membuat basreng buatan kalian sendiri? Kemungkinan Ada. kemungkinan kan Ya, dan itu rasa apa? Rasa coklat? Rasa Bisa cabai? sih. yang pernah ada Bisa. Enggak, tapi gue Gue sering lihat di TikTok kan bikin basreng tapi dari bakso dari apa sih namanya dari terigu doang. Nah itu kan nggak ada rasa kan, nggak ada kayak. Ayo, aduh. Wah, sih bener. Ada fat dan Nah kalau bakso udah jadi, bakso vegetarian perlu dibilang. Itu kan gak ada unsur ikannya atau dagingnya kan. Nah nanti bakso yang vegetarian itu dipotong-potong lagi, digoreng lagi, nanti bisa dicampur coklat atau apa itu. Stephen mau kalau mau. Nanti kau pikirin deh. saya juga ada Iya boleh, nggak apa-apa. Kurang aman. Ada bakso yang cuma ada bakso-bakso yang 1.002 itu. tapi minusnya yang terigu sekilo tuh nggak bakal dapat banyak, soalnya itu bakal direndam dulu. jadi mulai terigunya udah ada lagi yang nanya. Ayo dong. Ya tuh, ayo. Mantap. Perkenalan nama dan dari mana grupnya? Dari mana dari Risma? Dari grupnya. dari tadi. Dari tadi. Siap. Nanti nggak kedengeran. Nadine maju, Din. Din, maju, Din. Udin. Nah, sebenarnya buat kalian kan pasti masalahnya dari sosial media kalian juga pasti otomatis banyak yang kawannya dong. Bisa teman kalian pesan dari tahu. Nah, terus kalian kirim produknya ke dia, tapi sampainya dia ada Cacat produk itu. Berarti luar dari kesalahan dia harus kesalahan kalian kayak misal ada yang nggak bagus gitu, Ada rambut. iya bisa soalnya kemarin aku ada pesen basrengan dari luar kota, terus makanan sampai di aku basrennya ada Dari apa? Dari mana itu? itu sebenarnya misal
Nggak ada bahan-bahannya. Oh iya. Ardipan. Ardipan. Komplain kok gimana? Kok ada di dalam bahasanya? Terus kata penjual, salah dari penjualnya. Nah, aku nanti kita kalau misal salah dari penjualnya secara itu full ayamnya udah bercampur bumbu basah gitu loh. Kayak benar-benar dan yang kesalahan dari produksinya mereka. Nah, setelah aku komplain begitu aja, mereka bilang cuma, oh iya Kak, mungkin itu memang kesalahan dari kita, maaf ya. Jadi gimana buat Menanggapinya. solusinya itu? Pokoknya apa? Jadi pekerjaan. Input Coba. Odi. Odi yang jawab, Odi. Kalau nggak ulang kembali ya kita nggak perlu ngatur kita yang baru, paling itu kan kesalahan dari kita dan Sistemnya seperti apa tuh kalian dalam menangani si komplainan? Kan sekarang banyak yang kalau misalnya tukang jualan online videoin saat unboxing atau apa. Apakah sudah melakukan seperti itu? aku udah bikin video unboxing kan satu video ini juga ayam itu bukan cuma ada satu dua doang di bawah Tapi infoin deh itunya. Kalau bahasa ini biar kita ceritanya kuadu ayam deh. Terus apa? Itu bumbunya. Maybe kan. bumbu ayam coy. Ya kan Bumbu apa? satu kan. Bumbu ayam. Baru ya bareng-bareng. Selamat anak-anak Rey. Tadi saya kepo. Tapi masalahnya kayak menggilkan banget. Ada bulu ayam. Goreng. Kita ayam dulu. Ada di Dan kita astaga. ada ubi ini lagi di listriknya apa kasurnya ada yang terbang Sekarang udah kayak yang produksinya di mana gitu yang ada nggak ada yang udah. jadi kita itu kalau ada yang produksinya dari basmen yang sebelumnya ditiris ya mungkin ada yang lewat nggak ngerti deh ada yang Bantuin dia deh buat dapat. Lu viralin deh mendingan tuh. Iya, nama tokonya apa? Reporter. Iya, viralin di TikTok misalnya beli basreng no, dapat bulu ayam yes. Bilang ke CS. Biar dapat ini apa itu? dapat SC. Berapa teror? Tokonya ditutup nanti. Biar dapat itu apa ya? Diskon. Mantan Kiriman kontainer. kilo siapa tahu. Satu terus Ih, siapa tahu dia kembali lagi. 2 kilo. tapi Tapi enak lagi. Ada manis-manisnya nggak? Enggak, itu banyak dah. Banyak tidak. Oh, kaldu ayam ya. Nanti itu protein tambah. Kalau mencoba berbunyi. Yang kayak perendapan itu tuh. Dia bikin animasi. sponsor
hal-hal yang Nah, misalnya itu terjadi di ente kan reseller kan, maksudnya beli dari orang nih, lu nggak tahu dia disuruh masaknya kayak apa. Iya, di potong sampah. Tapi dia belinya melalui lu, bukan melalui dia langsung, no. Si Dimas misalnya beli kayak gitu, dapet. seller kan. Nah itu kan mereka per kilo, kan kita yang packing, jadi bisa melihat kalau ada kayak gitu tadi, kan dibuka lagi, kan masuk pouch kita lagi, itu pasti kita apa sih kalau dia bilang iya Quality control. pasti saya lagi kalau ada kayak gitu tadi buah ayam kan, nanti kalau memang ada buahnya balikin. Open. Oke, jadi kalian nggak langsung mentah-mentah langsung masuk. Iya, enggak. Oke. Kan saya tidak habis tinggi gitu. Tidak Ya, bisa lah. Emang boleh pakai ini. Aku boleh izin ya. kalau nggak usah. Enggak, tapi yuk izin ya. Apa? Pedro 02. Iya mending lu kalau ini oke lu istirahat sumprit. Cepet dikasih. Iya, dapat SC dan Dari kapio. dapat SC. Mama bilang dapat SC. Tuh, mama dapat. Pedro 02. Bentar. Dia akrilik CNC. Deh, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Ada lagi enggak yang mau bertanya? Ada. Indah ada kan? Kalau dia masih evaluasi masih bisnis. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Ya, sama. Nggak ada nyanyian? Ada. Itu tuh itu dari Sopo. Dan lagi Iya, lo pedal Ya, udah. tidak. Oke. Ini kelasnya udah selesai. Jam berapa sih? Sampai jam berapa? Nah, yuk. Lagi, apa namanya itu lagi? Kau cantik hari Yuk, di Wheels lagi. Atau ada lagi yang mengajukan diri seperti Dream Team? Punya strong tadi, udah belum? Serang. Coba, yuk. Alfabet nggak ada. Nggak ada orang bilang orang. Jack Mamba ada nggak nih? dapat lagi government. Udah hilang lagi nggak ada, mesti hilang itunya. Itu mau dia kabur. Dehes, maju Dehes, Dehes maju. Presentasi kita. Hah? Proposal maju. Ini satu Titan itu. Iya, mana sih? Ya suruh panggil lah tuh si Stephen mau nggak mau hidupnya. Yaudah maju dulu. Maju. Maju. Kalau ini bicara pasangan. Gabut banget ya bilang.
Kalau pemain kita kita proposalnya baru sampai pendahuluan ini aja kak. Terus kita sampai kata proposal kan kita baru pendahuluan ini aja ya kak. Langsung ke HR-nya boleh? Ya udah itu. Oh nggak apa-apa. Maunya cuma nunggu dia apa kuliah sono ada yang bagus cuma sono semuanya gitu terus kita jadi nggak usah jalanin gitu. Oh, di hotel kenapa? Iya baca apa? Oh, aduh kalau gitu kan itu mah oke kalau gitu. Eh, mana mana
Ini pesan gue. Enggak. Ini dua RAN-nya. Yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DS Link Laser ingin memaparkan proposal kami ala kadarnya akan mengajarkan menjadi saudara solar kepadanya. Mana yang di atasnya dong? Ini kan menjadi bisnis plan dengan kolaborasi wisata kuliner dengan satu kaitan dalam ketua pengurus saya sendiri dan anggota pengurus yang pertama Pak Farhan Sabri dan yang kedua Maulana Arif Kumara yang dari Pak Sumar. Muhammad Farhan kami sebagai Mahmudin dan yang saya Nasrul Hidayah. Di sini kami memiliki dan memiliki 4 bab dan dan letakkan beserta lampiran. Bab itu pendahuluan, bab kedua itu gambaran rencana usaha, dan bab ketiga metode pelaksanaan terbagi dua dan pertama itu model kanvas, yang kedua itu market, dan bab keempatnya biaya dan jadwal kegiatan terbagi dua juga, yaitu pertama rekapitulasi tentang biaya dan juga jadwal kegiatan. Kita mulai yang pertama bab 1 pendahuluan yang dibacakan oleh Salahuddin. Industri wisata kuliner telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tren yang semakin populer adalah eksplorasi kuliner regional yang unik dan menarik. Dalam konteks ini, sate taichan dengan cita rasa pedas khasnya telah menjadi makanan yang sangat diminati oleh masyarakat lokal dan wisatawan. Namun, meskipun potensi besar yang dimilikinya, bisnis wisata kuliner dengan sate taichan masih memiliki berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Permasalahan yang dihadapi, kurangnya pemahaman pasar. Banyak pelaku bisnis sate taichan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai preferensi dan perilaku konsumen lokal maupun turis dalam menikmati hidangan ini. Standar kualitas yang bervariasi. Kualitas sate taichan dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan hal ini dapat mempengaruhi citra merek dan kepuasan pelanggan. Terus ini 3, promosi yang kurang efektif. Sebagian besar usaha kecil pemilik sate taichan belum memanfaatkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas bisnis mereka. Nah, ini solusi dan dari permasalahan yang dihadapi. Proposal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bisnis eksplorasi wisata kuliner dengan sate taichan. Kami akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penelitian pasar mendalam. Melalui survei dan analisis data, kami akan memahami lebih baik preferensi konsumen dan tren pasar yang berkaitan dengan sate taichan. Kedua, peningkatan kualitas kami
akan memberikan pelatihan dan bantuan kepada pemilik bisnis sate Taichan untuk menjaga kualitas produk mereka agar konsisten. Nah, terakhir, strategi promosi yang efektif. Kami akan mengembangkan strategi promosi yang sesuai dengan target pasar dan mengoptimalkan penggunaan media sosial serta pemasaran daring. Nah, dengan menerapkan solusi-solusi ini, kami yakin bahwa bisnis eksplorasi wisata kuliner dengan Sate Taichan akan menjadi lebih berkelanjutan dan berkembang, memberikan manfaat baik bagi para pemilik usaha maupun bagi para pecinta kuliner yang mencari pengalaman baru. Ya, dari komentar kami lengkap. Jika ada yang bertanya, catatan ini masih belum lengkap ya. Jadi seperti itu kalau kita bisa dengan baik. Ada yang mau tanya? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya nggak? Nih pada kemana manusianya ya? Hilang. AFK ya boleh. Sate Taichan, kenapa kalian pilih Sate Taichan? Karena awalnya dari tim kami itu ada yang sebelumnya pengusaha ini Sate Taichan, jadi pengen Siapa tuh? Mas